Oke, baik ya. Ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya ya. Terakhir kita bahas mengenai situasi yang lebih kompleks, ngomongin tentang anuitas yang ditangguhkan begitu ya, ini ya, sampai ini ya. Saya lanjut, eee, berikutnya itu mengenai masalah yang lebih kompleks lagi, ini mengenai tentang obligasi ya, obligasi jangka panjang. Bagaimana itu dinilai begitu ya. Nah, ketika kita ngomongin tentang obligasi jangka panjang ini pasti akan menghasilkan 2 arus kas. Apa itu? Yang pertama adalah, mengenai pembayaran bunga periodik selama umur obligasi itu, kan begitu ya. Lalu yang kedua, nilai nominal atau pokok yang dibayarkan pada saat jatuh tempo ya. Pada tanggal penerbitan, pembeli obligasi menentukan nilai sekarang dari kedua arus kas ini tadi dengan menggunakan suku bunga pasar yang diketahui, ya kan. Nah, jadi pembayaran bunga periodik merupakan suatu anuitas, ya kan. Pokoknya itu merupakan jumlah tunggal, ya kan, karena melibatkan dua arus kas, maka yang ini pembayaran bunga ini merupakan suatu anuitas, ya kan, bunga periodiknya pokoknya itu merupakan jumlah tunggal. Jadi kan tadi pembeli obligasi akan menentukan, ya kan, nilai sekarang dari kedua arus kas itu tadi ya. Nah, nilai pasar berjalan obligasi adalah gabungan antara kedua ini, ya. Apa itu? Nilai sekarang dari anuitas bunganya dan jumlah pokoknya. Oke, mari kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ilustrasinya di sini adalah Wong Ing mengeluarkan obligasi, katakan gitu ya, obligasi dengan nilai 2 juta rupiah, rupiah, 2 juta dolar ya, 2 juta dolar obligasi 7%, jatuh temponya 10 tahun dengan bunga yang dibayarkan pada akhir tahun. Tingkat suku bunga pasar saat ini untuk bunga obligasi dari risiko yang sama adalah 8%. Ditanya berapa jumlah yang akan Wong terima ketika mengeluarkan obligasi ini ya. Nah, jadi kita akan melihat ya gabungan, ya kan, gabungan antara nilai sekarang dari pokok dengan nilai sekarang dari pembayaran bunganya. Maka ya kita hitung dulu yang pertama sekali apa ya, pembayaran dari bunganya ya, nilai sekarang dari pembayaran bunga. Present value of interest ya. Jadi tadi berapa periodenya? Periodenya 10, tingkat suku bunga pasarnya berapa tadi? 8%. Ini dia boleh tingkat suku bunganya. Ya, 8%. Ya kan? Ya. Maka cari di tabel, ya, bunga. Ya, nilai sekarang dari pembayaran bunga ngomongin anuitas ya, jangan salah nanti ya. Nah, jadi tabelnya itu kita lihat kan. Nah, langsung kita kalikan ya, kita kalikan dengan apa? Ya ini dia ya, 8% periode ke-10 kita kalikan sama pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya tadi berapa? Ya, 140 dolar. Dari mana dia, Bu? Ya. Nah, ini 7% dari 2 juta, 7% dari nilai nominal. Maka dapatlah present value of interest-nya itu senilai ini, 939.411 dolar. Lalu selain itu apa kita hitung? Ya, kita hitung adalah nilai sekarang dari pokok. Ya, present value of principal. Nilai sekarang dari pokok. Rumusnya adalah ya seperti ini. Ya, future value dikali dengan present value faktor periode ke-10 pada tingkat suku bunganya 8%. Menggunakan tabel ya. Tabel berapa? 62. Present value of 1 ya, nilai tunggal. Kalau pokok tadi nilai tunggal. Ya, jangan salah lihat tabel. Maka kita lihat 8% periode ke-10. Ini dia 0,463119, langsung dikalikan dengan nilai
nominalnya tadi di awal 2 juta. Maka nanti present value dari pokoknya adalah senilai 926.380. Nah, lalu seperti apa? Kita totalkan yang kedua ini, ya, maka nanti akan hasilnya itu adalah gabungan, ya. Ya, gabungan dari nilai sekarang yang kedua itu, ya. Harga pasar, ya kan? Jadi nanti dapatlah harga pasarnya 1.800.000 sekian dolar, ya. Nah, jadi ini meaningnya apa? Ya, meaningnya jadi nanti dengan apa katakan dengan menerima sekian begitu ya 1.800.000 pada tanggal penerbitan, maka nanti si pembeli obligasi itu ya kan akan merealisasikan hasil efektif sebesar berapa persen dia? 8% tadi ya, 8% sepanjang jangka waktu obligasi itu berapa tahun? 10 tahun tadi ya. Ya, 10 tahun ya. Begitu ya. 10 tahun. Nah, jadi ini dia. Maka nanti kalau di jurnalnya itu kas pada bonds payable ya, hutang obligasi ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal itu, ketika tingkat suku bunga pasar lebih besar dari tingkat suku bunga nominal, maka apa yang timbul? Diskonto ya. Nah, diskonto ini seperti apa? Ya, diskonto ini nanti ya kan timbul kenapa? Ya, ketika yang dua tadi itu kita totalin ini deh 1.800. Nah, nilai nominalnya atau dari nilai atau jumlah nominal dari obligasi itu tadi 2 juta. Ya kan? Kalau kita kurangkan 2 juta dikurang 1.86791 itu ada selisihnya. Ya kan? Nah, jadi itu disebut apa? Diskonto atas penerbitan obligasi. Ya, jadi ketika kas yang diterima lebih kecil dari nilai nominal, maka timbul diskonto, begitupun sebaliknya. Maka ketika timbul diskonto ataupun premi, ya, itu harus diamortisasi, ya kan? Jadi selisihnya ini, ya kan? Jadi menurut akuntansi akrual, pencatatan akrual gitu ya, diskonto yang diterima sebesar selisihnya itu tadi harus diamortisasi sepanjang umur obligasi itu. Kemana? Ke beban bunga, ya. Nah, jadi cara mendiskontonya ini ya boleh, ya ada caranya ya. Boleh, yang paling sering itu menggunakan metode bunga efektif ya. Jadi menurut metode bunga efektif ini ya nanti akan yang pertama ya beban bunga obligasi itu terlebih dahulu dihitung dengan mengalihkan nilai buku obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Lalu yang kedua ya amortisasi diskonto atau premi obligasi kemudian dihitung dengan cara apa? Membandingkan ya beban bunga obligasi dengan bunga yang harus dibayarkan. Jadi kalau kita mau mendapat jumlah amortisasinya itu seperti apa? Jadi kan jumlah amortisasinya kan, nah, kalau kita misalnya hitungkan 2 juta dikurang 1.865.791 ini hasilnya 13209 begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya ya melihat tabel ini begitu ya, tabel yang sama ya schedule dari obligasi ya, amortisasi dari diskonto obligasi 10 tahun 7% suku bunga nominalnya, tingkat suku bunga pasarnya 8% ini ya. Jadi kita buat tabelnya gitu ya, tanggalnya cash interest paid gitu ya, artinya bunga yang dibayarkan gitu ya. Bunga kas yang dibayarkan ini terus expense, ini berarti beban bunga, baru ini amortisasi diskonto obligasi dan nilai bukunya, ya kan? Nah, oke, berarti tadi untuk mendapatkan
Ya, untuk mendapatkan beban bunga ini caranya bagaimana Ibu? Ya, caranya ya nilai nominal dikali sorry, ini dia ya. Iya benar-benar. Bunga obligasi yang dibayarkan ya. Bunga obligasi yang dibayarkan itu berarti ini dia ya. Nilai nominal obligasi dikali suku bunga efektif. Ya, suku bunga efektif tadi kan nilai nominalnya 2 juta. Terus suku bunganya adalah 7%, 140, ya kan? Nah, lalu beban bunga obligasinya itu kenapa bisa dapat 149.263 Bu? Ya, nilai buku obligasi pada awal periode ini dia dikali dengan suku bunga efektif. Ya, dikalikan. Ya, coba dikalikan. Ini dapat dari mana Ibu? Yang tadi kita hitung ya, sudah kita hitung. 1865791 dikalikan dengan dikalikan dengan berapa tingkat suku bunganya? 8%. Dapatlah ini. Ya, dapatlah ini. Nah, ini nanti berarti pengurangan ya antara ya yang dibayarkan dengan yang ini ya. Ya, bebannya sama yang dibayarkan. Jadi begitu seterusnya sampai ya nanti pada akhirnya ya kalau kamu totali nanti ini semuanya itu hasilnya adalah selisih dari 2 juta dikurangi dengan perhitungan kita tadi yang ini. Ya kan? Nah, itu dia ya. 2 juta dikurang dengan ini. Itu adalah selisihnya nanti jumlah dari ini semua. Ya, kalau tidak percaya silahkan. Jadi nanti sehingga pada saat jatuh tempo ya kan ini dia terakhir pada saat periode yang ke-10 nilai buku dari ya nilai buku dari obligasi itu sebesar nilai nominalnya itu yang mau kita capai gitu ya. Nah, oke, baik. Oke, untuk video kali ini yang lanjutannya sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.